Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian di kesempatan subuh pagi hari ini, dan kita akan membahas masih di bab tentang taqabud, tentang serah terima. Kali ini kami ajak untuk membahas tentang model kasus murabahah di bank syariah. Tayyib. Anda yang memiliki buku bisa dibuka halaman 98. Kasus murabahah bank syariah 02. Yang 01 ada di bab tentang syarat jual beli. Yang 02 kita bahas di masalah taqabud. Menurut keterangan Muhammad Abdus Somad SEMM, dan beliau dulu pernah menjadi kontributor di majalah pengusahamuslim.com. Di model yang kedua ini ada bentuk tambahan bahwa si perwakilan bank tersebut menghubungi developer dan mengatakan rumah Anda di lokasi ini telah aku beli seharga 100 juta. Kemudian mereka mentransfer uang tersebut ke developer secara online. Selanjutnya perwakilan bank mengatakan kepada calon nasabah, silahkan ambil rumahnya, kami telah menjualnya kepada Anda senilai 150 juta secara kredit. Dengan demikian bank mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta. Tayyib. Kita coba buat skema agar bisa lebih mudah untuk memahami seperti apa model murabahah yang ada di perbankan. Baik, mengulang pelajaran sebelumnya. Murabahah itu apa? Jual beli amanah. Jual beli amanah yang ada keuntungannya. Dan ciri jual beli amanah adalah penjual secara jujur menyebutkan harga kulak, harga modal, dan tidak ada syarat dalam jual beli murabahah apakah dibayar kredit ataukah dibayar tunai, sehingga bukan termasuk syarat jual beli murabahah adalah harus dibayar kredit, sebagaimana bukan termasuk syarat dalam jual beli murabahah harus dibayar secara tunai. Baik, ada beberapa skema yang terjadi di dunia perbankan terkait jual beli murabahah. Yang pertama kita coba lihat seperti ini. Ini ada bank, kemudian ini nasabah, lalu ini apa misalnya dealer, lalu ini dealer. Kalau objeknya rumah ya developer. Tahap yang pertama, nasabah datang ke bank atau lembaga keuangan, koperasi dan seterusnya. Yang jelas dia adalah lembaga keuangan yang belum sepenuhnya mau menjalankan transaksi yang legal secara syariat. Apa yang dilakukan di tahap yang pertama ini? Yang dilakukan di tahap yang pertama ini adalah pengajuan, termasuk juga verifikasi yang dilakukan oleh tim yang dimiliki oleh bank. Intinya di tahap pertama ini belum ada akad, tapi sifatnya hanya administratif. Sampai akhirnya setelah bank melakukan verifikasi terhadap nasabah dan bank menyetujui apa yang diajukan oleh nasabah, maka bank menghubungi dealer. Misalnya nasabah mengendaki sebuah mobil, bank menghubungi dealer dan dia melakukan transaksi membeli mobil
ke dealer. Bisa bentuknya bank mengutus salah satu karyawannya sebagai wakil bank untuk membeli mobil sesuai yang diinginkan oleh nasabah. Setelah dilakukan akad seperti ini, kemudian bank meminta kepada dealer mengirim mobil itu langsung ke nasabah. Kemudian selanjutnya nasabah membayar cicilan sesuai yang diinginkan atau sesuai yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Sehingga ini nomor 1 pengajuan, nomor 2 itu transaksi antara bank dengan dealer. Jadi ini jual beli biasa ya, jual beli tunai. Kemudian yang ketiga, nomor 3 antar barang diantar langsung ke nasabah. Dan nomor 4 adalah pelunasan. Baik, apa yang bermasalah di sini sehingga kenapa para asatidzah menganggap bahasanya skema seperti ini belum memenuhi standar syariat? Kalau kita sudah belajar tentang masalah takobut dalam fikih muamalah, maka kita bisa mengetahui bahwa dalam kasus ini bank telah menjual barang berupa mobil kepada nasabah sebelum bank menerima barang itu. Makanya mobil itu tidak pernah mampir ke bank, tapi mobil itu dari dealer langsung diantar ke nasabah. Kapan bank menerima mobil itu? Nggak pernah. Ketika bank tidak pernah menerima mobil itu, berarti dia tidak memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam hadis la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu menjual barang sebelum kamu menerimanya, sebagaimana dalam hadis yang kami sebutkan di halaman 94. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bercerita, saya menjual makanan sebelum saya terima dan saya mendapatkan keuntungan darinya. Sehingga ketika bank mentransfer ke dealer misalnya nilainya 150 juta, namun pelunasannya totalnya 200 juta. Totalnya 200 juta misalnya dicicil selama 2 tahun. Kata hakim, saya mendapatkan keuntungan darinya. Ketika saya mendatangi Nabi SAW, aku sampaikan kejadian ini kepada beliau, dan Nabi SAW bersabda, la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu menjualnya sampai kamu menerimanya. Sehingga hakim menyebutkan, saya mendapatkan keuntungan, bank mendapatkan keuntungan, padahal tidak pernah saya terima, lalu dilarang oleh Nabi SAW. Maka nilai keuntungan yang dimiliki oleh bank, yaitu plus 50 juta ini, menjadi keuntungan yang bermasalah. Sebabnya adalah karena dia menjual barang yang belum dia terima. Dia menjual barang yang belum dia terima. Tayyib. Ini skema yang pertama. Kemudian skema yang kedua. Skema yang kedua sebenarnya ini lebih parah dibandingkan skema yang pertama. Apa yang terjadi di skema yang kedua? Kita coba lihat, ada bank, kemudian ada nasabah. Biasanya untuk skema yang kedua ini bentuknya properti. Di sini ada developer. Nasabah melihat rumah yang dimiliki oleh developer. Misalnya ada sebuah unit di daerah A, nasabah melihat rumah yang dimiliki oleh developer. Selanjutnya nasabah tanya, kira-kira unit seperti ini harganya berapa? Kalau kredit seperti apa? Harga 500 juta. Dan developer tidak menerima kredit. Kalau mau kredit, developer mengarahkan silahkan Anda kredit ke bank. Baik. Lalu dilakukanlah transaksi antara nasabah dengan bank. Nasabah melakukan pengajuan. Nomor 1 selalu pengajuan. Di posisi pertama tidak terjadi akad. Sifatnya pengajuan, kelengkapan administratif, termasuk misalnya verifikasi, dan sampai akhirnya setelah dilakukan BI checking,
keluar hasil nasabah A diterima sehingga layak untuk mendapatkan pembiayaan dalam rangka membeli sebuah rumah. Sudah? Tahapan pertama yang dilakukan oleh bank dengan nasabah adalah nasabah diminta untuk membayar, pertama diminta untuk membayar misalnya 10%. Ya, ini misalnya sebagai DP. Sebagai DP antara nasabah dengan bank. Selanjutnya pihak bank melakukan negosiasi dengan developer dan dilakukanlah akad dengan menghadirkan nasabah. Maka bertiga ini mereka kumpul. Bank melunasi pembayaran rumah itu senilai 15 juta. Ini jual beli rumah tunai. Yang tadi nilainya 500 juta. Sudah? Kemudian dilakukan serah terima dari developer ke nasabah. Misalnya mengurus administrasi dan seterusnya. Akhirnya pihak developer menyerahkan AJB dan seterusnya. Sampai kemudian bank memegang sertifikat dan yang dibutuhkan sebagai penjamin bagi nasabah selama dia belum lunas. Lalu nasabah membayar cicilan kekurangannya. Ini cicilan ya. Cicilan karena ini baru 10%, dia membayar cicilan kekurangannya. Tentu saja pihak bank mengambil margin. Baik. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi kalau kita perhatikan dari urutannya, nomor 1, kemudian nasabah setelah disetujui dia bayar DP, nomor 2, lalu dilakukan akad jual beli bertiga dengan developer, ini nomor 3, baru kemudian serah terima, ini nomor 4. Yang dimaksud di situ adalah ada AJB, kemudian kelengkapan administrasi dari nasabah ke developer, dan cicilan ini nomor 5. Sudah? Hakikat yang terjadi di sini adalah bank menjual barang yang belum dimiliki dengan meminta dengan ada DP. Dan dulu kita sudah pernah belajar mengenai macam-macam jual beli dilihat dari ketersediaan uang dan barang. Ketika penjual belum memiliki barang, jadi minus barangnya belum ada ya. Pembeli minus uang, dalam arti uangnya tidak tunai. Pada saat transaksi ini dilakukan, maka ini masuk dalam kategori jual beli kalik bil kalik. Jual beli kalik bil kalik, utang dengan utang, di mana penjual belum punya barang tapi dia menjual, dan ini utang.
Baik, lanjut ya. Tahapan pertama yang dilakukan adalah developer dengan nasabah melakukan akad jual beli. Namun karena nasabah tidak punya uang tunai, maka dia hanya membayar DP 10%. Tapi developer dia tidak mau tahu, pokoknya harus dilunasi segera. Batas maksimalnya 1 atau sekian bulan. Akhirnya developer mengarahkan kepada nasabah, coba kamu mengajukan pinjaman ke bank. Lalu bank melakukan akad dengan nasabah, mengajukan pinjaman. Kemudian bank menyerahkan senilai kekurangannya 90% dari nilai rumah. Kemudian pihak nasabah, ini satu arah ya, ini satu arah. Kemudian pihak nasabah membayar cicilan. Yang dilakukan seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah murni utang. Murni utang. Sehingga nasabah utang ke bank, kemudian nanti dicicil, tentu saja plus margin, ada kelebihan. Maka margin yang didapatkan oleh pihak bank di sini statusnya adalah riba. Tayyib. Sudah? Selanjutnya yang keempat, ini yang ketiga, model yang ketiga. Yang keempat ini yang sering dibahas. Di situ ada unsur wakalah. Ada unsur wakalah. Ada bank, kemudian ada nasabah, lalu nasabah datang ke bank membeli sebuah mobil. Nasabah datang menyampaikan pengajuan membeli sebuah mobil. Setelah diterima, mereka tidak melakukan akad. Mereka tidak melakukan akad. Di nomor 1 ini mereka tidak melakukan akad, cuman pengajuan. Lalu bank mewakalahkan kepada nasabah. Nah, akadnya wakalah. Aku wakilkan kepada Anda untuk menghubungi dealer. Dan Anda sebagai wakil kami untuk membeli ke dealer. Lalu nasabah datang ke dealer dengan membawa misalnya alat bukti pembayaran dari bank ke dealer. Nasabah datang ke dealer sebagai wakil dari bank untuk membeli unit rumah atau unit mobil yang diinginkan. Saya mau mobil yang ini, harganya berapa? Sekian puluh juta, sekian ratus juta. Langsung nasabah menghubungi bank, baik ini sudah saya beli, silakan transfer. Nah, kemudian bank transfer ke dealer. Transfer. Transfer uang ya. Selanjutnya setelah dilakukan transfer uang, mobil dibawa oleh nasabah. Mobil langsung diantar ke nasabah. Kemudian nasabah membayar cicilan kepada bank sesuai yang disepakati. Baik, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah kamuflase akad utang piutang. Karena adanya wakalah dari bank ke nasabah menunjukkan mereka itu tidak serius untuk membeli mobil tadi dari dealer. Makanya tidak terjadi dealer itu mengirim mobil ke bank, tapi mobil langsung langsung dikirim ke nasabah. Mereka mengatakan nasabah kan wakil kami. Nah, kalau dia wakil kami, maka begitu diterima oleh nasabah, dia berstatus sebagai menerima dari pihak atau dari wakil ya. Berarti yang menerima, kalau yang menerima nasabah, saya tulis di sini ya. Nasabah adalah wakil bank
Berarti kalau yang menerima nasabah itu sudah sama dengan yang menerima bank. Sehingga ketika nasabah menerima, statusnya sama sebagaimana bank menerima. Bolehkah seperti ini? Ini dibahas oleh para ulama dalam hukum terkait masalah wakalah. Namun untuk pribadi, pembahasannya adalah bolehkah wakil itu membeli untuk dirinya? Misalnya, saya nyuruh si A, tolong jualkan spedol ini ke pasar. Berangkatlah si A. Lalu sampai di pasar si A, ini tak beli aja lah. Itu boleh atau tidak? Imam Ahmad melarang seperti ini, dan beliau mengatakan, wa kaifa yabi'u wa kaifa yashtari wa huwa yabi'. Bagaimana mungkin dia membeli padahal dia adalah penjual? Ya. Ada pembahasan al-ma'ruf indal ulama biqaulihim al-wakilu bil bai'i hal yajuzu ay yashtari li nafsihi. Orang yang menjadi wakil untuk menjualkan barang, bolehkah dia beli barang itu untuk dirinya? Al-jumhur 'alal man'i fi halatil wakalah mutlaqah. Jumhur melarang seperti ini. Dalam kitab Al-Insaf, yang ini merupakan kitab mazhab Hambali, la yajuzu lil wakil fil bai'i ay yabi'a li nafsihi. Hadzal madhhab wa 'alaihi al-jumhur. Tidak boleh bagi wakil untuk membeli barang yang dititipkan kepadanya. Saya nyuruh orang, tolong jualkan barang ini ke pasar. Kemudian setibanya di pasar, barang ini saya beli sendiri. Tentu saja dengan harga diskon. Menurut jumhur ini dilarang. Nah, kenapa ini dilarang? Karena begini. Tadi nasabah dan bank adalah, nasabah adalah wakilnya bank. Nah, wakil itu kaidahnya wakil sama dengan yang diwakili. Berarti nasabah itu sama dengan bank. Dia jadinya satu badan. Sudah? Nasabah jadinya bank. Maka jika nasabah wakil dari bank, ini ada penjual, ada pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Anggaplah penjualnya bank. Bank diwakili oleh nasabah, berarti ini nasabah. Nah, nasabah juga sekaligus sebagai pembeli, karena dia bertindak sebagai dirinya sendiri. Ini juga nasabah. Jadinya transaksi antara nasabah dengan nasabah. Siapa penjual, siapa pembeli. Mafhum insyaallah ya? Paham Pak Rahmat? Masya Allah. Baik. Jadinya ketika penjualnya adalah bank dan dia diwakili nasabah, seharusnya kan pembelinya orang lain. Tapi mengingat pembelinya adalah nasabah, maka di sini jadinya tertulis nasabah juga. Nasabah beli ke nasabah, orangnya sama. Siapa penjual, siapa pembeli. Nah, itu yang dimaksud pendapat jumhur tadi, bahwa wakil tidak boleh membeli barang yang diwakilkan kepadanya. Tayyib. Insya Allah bisa dipahami. Dan di buku ini saya sebutkan satu contoh skema akad murabahah yang syar'i. Anda bisa buka di halaman 106. Dan juga ada penjelasannya di halaman-halaman sebelumnya, yaitu mulai halaman 102, 103. Itu membahas tentang memahami murabahah syariah. Coba kita bahas bagian ini. Memahami murabahah yang syar'i. Bagaimana memahami murabahah yang syar'i? Kembali kepada inti dari prinsip jual beli kemarin ya, bahwa dalam setiap akad itu hanya ada dua unsur. Penjual hanya ada dua
pelaku, penjual dan pembeli. Jika ada pihak ketiga, ini kurang lebar. Dalam setiap akad harus ada boleh ada dua pelaku, penjual dan pembeli. Jika ada pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus menjadi wakil bagi salah satu, merapat ke salah satu, atau menjelma menjadi salah satu. Misalnya pihak ketiganya adalah broker. Pihak ketiganya broker. Gimana sih caranya biar broker halal dapat duit? Dia bisa mendekat ke salah satu, mendekat ke penjual atau mendekat ke pembeli. Misalnya dia mendekat ke penjual, berarti dia wakil dari penjual, sehingga dia di sini statusnya broker. Nah, ketika dia mendekat ke penjual, akadnya tetap jadi satu arah saja. Penjual dan pembeli melakukan akad. Posisi broker di mana? Posisi broker sebagai wakil dari penjual. Dia ibarat satu badan. Baik, sekarang pihak ketiga yang lain. Pihak ketiga yang lain misalnya bank. Bank itu cocoknya gimana? Mungkin nggak bank menjadi pemasaran penjual? Oh, kayaknya nggak mungkin, karena itu bukan core bisnisnya bank. Sehingga bank tidak mungkin jadi brokernya penjual. Karena itu, apa yang memungkinkan agar bank bisa mendapatkan uang yang halal? Yang mungkin adalah bank menjelma menjadi salah satu. Sehingga misalnya di sini posisi bank saya taruh di tengah. Ini bank. Apa yang terjadi? Penjual menjual barang itu ke bank, lalu bank membeli secara tunai ya. Jadi akad jual beli, maka panahnya dua arah. Kemudian bank menjual barang itu ke pembeli, dan pembeli membayarnya secara kredit. Terjadi akad dua arah. Disinilah bank berhak untuk mendapatkan margin. Tayyib, berarti kalau ini kita detailkan, maka ini adalah penjual satu, lalu ini pembeli satu. Kemudian pembeli satu ini berubah menjadi penjual dua, dan ini pembeli dua. Bolehkah seperti ini? Sangat boleh. Dan itulah prinsip murabahah syar'i. Makanya rumus yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, yang ini dulu pernah beliau sampaikan pada awal-awal berkembangnya majalah Pengusaha Muslim, beliau mengatakan selama skema transaksi antara penjual dan pembeli dan pihak bank itu bentuknya segitiga, pasti ini masalah. Selama bentuknya segitiga, pasti masalah. Tapi kalau bentuknya tidak segitiga, ini segi apa ini? Jadinya A, B, C. Kalau bentuknya seperti ini, hukumnya boleh. Anda bisa perhatikan, tidak pernah terjadi interaksi antara A dengan C. Ini enggak terjadi interaksi. Interaksinya searah dan dua kali tahapan. Ini tahap 1 antara A dengan B, dan tahap 2-nya adalah antara B dengan C. Ini tahap 2. Kalau yang terjadi seperti ini, hukumnya sah. Tapi kalau segitiga, ya, ada A, B, C, selama bentuknya seperti ini, maka itu yang bermasalah. Karena itu kita buat yang segitiga itu jadi searah. Caranya gimana? Memutus rantainya. Nah, itu prinsip murabahah yang syar'i. Sehingga jadinya searah A dengan C, C dengan B.
Baik, kalau dilakukan seperti ini tinggal ditekuk saja kawatnya, ya, maka jadi lurus, insya Allah boleh. Baik, kurang lebih prinsipnya seperti itu. Dan di buku sudah cukup jelas saya berikan gambaran tentang bagaimana cara murabahah yang syar'i. Insya Allah cukup memahamkan. Dan skema itu saya tuangkan di sini ya. Ini Anda bisa perhatikan dia satu arah. Pertama adalah dari nasabah ke bank. Di sini tidak ada akad. Nomor 1 ini tidak ada akad. Ini nomor 1 tidak ada akad. Anda bisa buka halaman 106. Tapi ini sifatnya pengajuan. Dan karena sifatnya baru pengajuan, berarti statusnya adalah tawa'ud. Tawa'ud itu janji akad. Wat tawa'ud laisa bai'an, dan sebatas janji akad itu bukan jual beli, sebagaimana keterangan Ibnu Hazm di halaman 103. Annat tawa'uda laisa bai'an, bahwa sebatas perjanjian, rencana untuk melakukan akad itu bukan akad, sehingga tidak mengikat sama sekali. Kemudian akad dimulai sejak kapan? Akad dimulai sejak nomor 2. Bank dengan dealer dulu. Bank melakukan akad dengan dealer jual beli barang. Setelah barang diantar ke bank, maka di sini panahnya ada 2. Bank transfer duit, dealer ngantar barang. Setelah barang ada di tempat bank, dilakukan akad jual beli dengan nasabah. Dilakukan akad jual beli dengan nasabah sesuai kesepakatan harga, kesepakatan lama cicilan, dan seterusnya. Sehingga ini kalau kita luruskan bisa. Jadinya seperti ini. Berarti Anda bisa lihat tidak terjadi interaksi antara nasabah dengan dealer. Di sini putus. Kalau ini nyambung, rantai ini nyambung, misalnya dealer ngantar barang langsung ke nasabah, ini jadinya akad jual beli yang bermasalah. Dan ketika bermasalah, maka margin yang didapatkan oleh pihak bank adalah margin yang juga bermasalah. Wallahu ta'ala alam. Itu sebagai tambahan tentang masalah taqabud, yang ini merupakan kesalahan yang banyak dilanggar di lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mengingat lembaga keuangan di tempat kita, mereka diarahkan, disetting untuk menjadi lembaga pembiayaan, sehingga mereka sebisa mungkin, kalau bisa jangan sampai punya stok barang, sehingga tidak ada istilah bank kulak mobil, bank kulak rumah, tidak ada. Adanya pembiayaan saja. Makanya terjadilah seperti tadi, dengan aneka macam akad yang tadi kita sebutkan, dan itu semuanya adalah akad yang bermasalah. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung bisa di line telepon. Baik, ini ada penelpon yang masuk, kita angkat, putus ya. Baik, kita angkat penelpon yang masuk. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ustaz. Silakan Pak. Abu Konita Ustaz dari Suralangun Ustaz. Silakan. Ini terkait masalah wakalah Ustaz. Silakan Pak. Pertanyaannya sudah disiapkan, silakan disampaikan. Gini Pak, ini terkait masalah wakalah. Halo? Silakan Pak, Anda sudah terhubung. Oh ya, ini transaksi wakalah ini Ustaz, yang saya dapatkan dari pengalaman kawan-kawan yang di sini. Sama seseorang itu membutuhkan barang, tetapi katakan dia tidak sewa penjual, jadi orang ini membutuhkan barang, tapi bank tidak mempunyai barang. Jadi bank ini mewakilkan kepada pihak pembeli untuk membeli barang yang mereka inginkan. Baik. Nah, terus gimana ya? Gini,
Jadi ketika barang sudah sampai, dibeli oleh pembeli tadi yang diwakilkan untuk mewakili bank ke toko tersebut. Jadi pembeli itu membawa nota aja ke bank tersebut tanpa melihatkan bentuk barang yang mereka beli. Terus bank mengatakan, ini anggap aja barang yang saya jual, tapi cuma nota. Dengan hukum skema seperti ini, syar'i ataukah memang ada kesalahan yang harus diluruskan? Baik, cukup Bapak? Cukup Pak. Nah, tayyib. Salah satunya sebagaimana yang Anda sampaikan ya, bahwa pihak bank melakukan wakalah kepada nasabah. Saya beli barang di tempatnya si A. Saya sebagai pembeli ya, saya beli barang di tempatnya si A. Lalu si A bilang, Mas, barangnya lagi kosong, kami belum kulak. Kulak itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayaknya belum belanja ya. Karena saya pernah kajian di Padang, saya sering nyebut kulak, jamaahnya protes, tidak paham. Barang lagi kosong, kami belum belanja. Akhirnya pihak penjual nyuruh saya, gini saja, kamu jadi wakil saya untuk belanja barang itu di tempatnya si B. Nanti silakan kamu beli di B, kemudian barang itu kamu bawa, terus notanya bawa ke sini. Anda bisa perhatikan, ini akad yang aneh sekali. Loh, saya pembeli menjadi wakil penjual, saya pembeli menjadi wakil A. Lalu saya berangkat ke B sebagai A, karena saya wakil A. Setelah itu saya belanja barang yang saya inginkan, saya dapat barang, kemudian saya dikasih nota. Notanya saya bawa ke B. Berarti di posisi ini, saya pembeli barang itu dan sekaligus menjadi penjual barang itu. Berarti wakil membeli objek yang diwakilkan. Dan tadi kita sampaikan jumhur melarang praktik seperti ini. Jumhur melarang praktik seperti ini. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi kata jumhur ini dilarang. Tayyib. Dan yang kedua, si A sebagai nasabah bank tadi hanya menyerahkan nota. Lalu nota itu diterima oleh bank. Kemudian bank mengatakan kepada si A, baik, kami jual barang itu dengan diwakili nota. Nota itu bisa nggak mewakili barang, misalnya objeknya apa, mobil. Nota itu bisa nggak mewakili mobil. Kemarin sudah kita bahas tentang takobut hukmi, takobut yang sifatnya diasumsikan atau distatuskan sebagai takobut, yang lawannya adalah takobut hakiki. Kalau takobut hakiki, objeknya saya serahkan, ada. Kalau takobut hukmi, objeknya tidak ada, namun diwakili barang yang lain yang itu dianggap representasi atau wakil dari barang yang ditransaksikan, seperti sertifikat untuk tanah atau BPKB dan kunci untuk kendaraan bermotor. Nah, sekarang nota itu apakah bisa menjadi wakil bagi takobut hukmi? Ya, yang kita tahu tidak bisa. Orang nggak mau beli motor kok cuma dikasih nota saja. Beli motor itu ya kalau dikasih kunci BPKB, serah terima kunci BPKB STNK itu mungkin bisa. Tapi kalau cuman STNK saja, cuman kwitansi, itu bukan media yang bisa mewakili motor. Karena itu praktek seperti tadi menurut saya hanya akal-akalan saja ya. Wallahu taala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, terkait dengan tadi Ustaz jelaskan, Bang, apakah bisa disebutkan aja Ustaz dengan mungkin Ustaz sudah telah meneliti atau mengkaji bank-bank atau pembiayaan yang memenuhi akad syar'i tadi, bisa nggak Ustaz? Jadi kita, ya karena kan banyak hal-hal yang mungkin di dalamnya kita juga nggak paham. Itu aja Ustaz. Maksudnya? Ya, banknya atau biaya biaya lembaga pembiayaan yang memang sudah sesuai dengan menurut Ustadz melakukan akad syar'i, sesuai syar'i itu yang mana? Oh, baik. Untuk kita bisa jadi jadi bank A atau bank B, apakah boleh disebutkan langsung? Jadi kan kita tidak juga salah gitu Ustadz.
Baik. Terima kasih. Nah, wa jazakumullahu khairan. Nah. Baik. Kalau saya harus nyebut merek nampaknya cukup sensitif dalam masalah ini. Cuman yang saya pahami, wallahu taala alam, berdasarkan beberapa interaksi yang kami lakukan langsung dengan pihak perbankan, itu tidak bisa dipukul rata. Dalam arti begini, ada sebagian cabang yang mau menerima dan ada sebagian cabang yang lain yang dia tidak mau menerima. Contohnya di Jogja, ada salah satu bank syariah yang dia cukup dekat dengan kami. Bahkan ketika dia mau melakukan akad tertentu, kadang minta saran, akad kayak gini sudah sesuai atau tidak. Saya pernah diundang pertemuan antara manajer cabangnya dengan salah satu developer. Kemudian saya diminta tolong jelaskan gimana akad yang sesuai skema syar'i. Namun ternyata ini juga tidak berlaku di cabang yang lain. Banknya sama, cuman di cabang yang lain nggak berlaku. Makanya untuk bisa disebut nama bank ini, kita nggak menjamin apakah di tempat Bapak mau memberlakukan skema yang sesuai syar'i ataukah tidak. Tapi secara umum kalau mereka diajak, terutama pimpinan cabangnya, kalau pimpinan cabangnya misalnya sudah mengenal kajian yang pernah disampaikan Ustadz Irwandi atau yang pernah disampaikan oleh Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Khalid Syamhudi, biasanya mereka sudah mau menerima, dan ketika itu kadang mereka minta referensi atau nasabah kadang diperbolehkan untuk membawa pengawas syariah, misalnya nunjuk Ustadz Fulan agar mendampingi akad yang mereka lakukan. Cuman kalau kita pukul rata, ada sebagian yang mau menerima dan ada sebagian yang belum mau menerima. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita coba angkat pertanyaan melalui WA. Baik, kita Ustadz, mohon penjelasan apakah diperbolehkan jual beli dengan sistem hedging? Ada jaminan sistem apa? Hedging. Ada jaminan hedging. Ada jaminan harga walaupun transaksi belum dilakukan. Barakallahu fiik. Baik, apakah boleh transaksi dengan sistem hedging? Ada jaminan harga walaupun transaksi belum dilakukan. Wallahu ta'ala alam, mungkin nanti bisa kita bahas secara khusus untuk model hedging ya. Kita belum melebar pada transaksi uang dengan uang, karena hedging ini lebih kepada transaksi sharaf, uang ditukar dengan uang. Insya Allah akan ada pembahasan khusus yang belum bisa kita angkat sekarang. Seperti sekarang yang sedang marak hedging ya, contoh sederhananya seperti dinaran ya. Dinaran itu kita, karena ownernya sendiri mengatakan dinaran itu bukan investasi, tapi dinaran itu mata uang, sehingga dinaran itu bukan beli emas. Ini keterangan yang saya baca sendiri dari pernyataan ownernya. Dinaran bukan beli emas, tapi dinaran adalah mata uang. Hanya saja dia di hedging dengan emas. Makanya misalnya Anda top up sekarang senilai 10 juta, nanti kalau harga emas naik, dia di hedging, jadinya nilai yang kita bayarkan 10 juta ikut naik. Nah, insya Allah akan kita bahas tersendiri. Tayyib. Baik, coba kita angkat satu penelpon. Silahkan. Halo. Halo, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang pertanyaan saya yang kemarin. Yang website itu kan, yang mereka punya banyak produk, ada banyak produk kaos dan lain sebagainya. Kemudian kita upload desain kita, kemudian jika ada yang membeli produk itu dengan desain kita yang terpasang di pada produk itu, maka kita dapat komisi. Kemudian si perusahaan atau pihak website itu ngeprint, ngecetak dan packing dan mengirimnya ke customer. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada masalah dalam bisnis model yang seperti ini? Baik. Ya. Cukup Bapak.
Yang saya pahami ini seperti istisna mawazi. Istisna mawazi itu pembuatan barang namun dia bertingkat ya. Posisi Anda sebagai subkon atau bawahan dari pemilik web tadi, sehingga Anda hanya diminta silahkan buat desain. Nanti desain kamu kalau diterima akan saya kasih fee sekian. Sebagaimana ketika ada orang yang membuat sebuah desain tertentu, lalu desain itu dipakai oleh orang lain, lalu kita dapat royalti, insya Allah diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan web ini dengan konsumennya statusnya adalah akad istisna. Saya beli desain ini, lalu dibuatkan kaos dengan desain itu, diprint, dicetak, lalu dikemas, dikirim. Berarti saya melakukan akad istisna. Saya sebagai mustasni, sebagai konsumen akad istisna, dan pemilik web itu sebagai soni, sebagai produsen. Dan akad seperti ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Baik, coba kita angkat pertanyaan melalui WA. Pertanyaan dari sahabat Sabda TV dari Amaratul Rahman. Berarti kalau bank sudah punya barang, kita beli ke bank itu sah ya Ustadz, walau kita membayarnya dengan cara mencicil ke bank? Kalau bank sudah punya barang, berarti kita sah beli ke bank walaupun dengan cicilan. Sangat sah. Contoh ya, bank mau menjual mobil operasional. Biasanya mobil operasional itu berlaku berapa lama? 3 tahun misalnya. 3 tahun bank punya mobil A, lalu dia mau upgrade, mau ganti. Nah, ditawarkan, terus kita beli. Ini mobil kami beli harga berapa? Pakai kredit, silahkan. Bank mau menjual etalase, mau pindah misalnya dari satu kantor ke kantor sebelah. Etalase itu dimiliki bank, lalu dijual, terus kita beli, boleh. Cuman contoh seperti ini yang saya ceritakan itu hanya satu kasus dari sekian tahun yang dipakai oleh bank. Yang lebih banyak ya bukan objek itu yang dijual. Itu contoh gambaran yang paling gampang. Kalau bank menjual barangnya, bank punya printer, punya komputer, bank punya AC dan seterusnya, lalu dia ingin ganti, terus kita beli secara kredit, boleh. Itu contoh barang yang 100% dimiliki bank dan tidak ada riba di sini. Nah, sekarang kita bicara untuk objek yang kita butuhkan. Misalnya kita mau beli rumah. Awalnya kan bank tidak sedia rumah itu. Kita beli mobil, awalnya bank tidak sedia mobil itu. Kita beli motor, awalnya bank tidak sedia motor itu. Dan aneka yang dibutuhkan nasabah, bank tidak sedia barang-barang itu. Barang itu tidak available. Nah, kalau barang itu tidak available, tidak tersedia, biasanya konsumen gimana? Konsumen akan mencari penjual yang lain. Sederhananya ya, Anda datang ke toko. Toko itu tetangga Anda. Nah, sebelum Anda lewat ya, sebelum Anda beli, tanya dulu, karena pemiliknya ada di depan. Bu, bawang punya nggak? Lagi kosong. Ya sudah, nanti saya kredit bawang. Ada nggak kayak gitu? Jarang kita jumpai orang kayak gitu. Normalnya ketika toko nggak punya, kita akan cari di tempat yang lain. Lagi kosong ya sudah, cari di tempat yang lain. Anda misalnya tanya kepada saya atau kepada penjual buku. Buku ini boleh punya enggak? Oh, lagi kosong. Nah, kemana? Kok lagi kosong? Belum cetak. Habis, belum cetak. Karena tidak available, Anda tidak mungkin mengatakan, kalau begitu saya DP dulu ya, nanti kamu carikan di tempat yang lain. Tidak. Tapi kita akan cari sendiri di tempat yang lain. Sederhananya kayak gitu. Cuman mengingat dia itu butuh duit untuk membeli barang tadi karena tidak bisa bayar tunai, maka tetap gandoli bank. Gimana caranya? Pokoknya saya bisa beli di bank ini. Akhirnya tadi ya, dia bayar DP dan seterusnya. Tapi andaikan bank beli barang itu, lalu barang itu dijual oleh bank secara kredit maupun tunai dan bank mengambil margin, hukumnya boleh. Wallahu alam. Baik. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, dengan Farid di Bandung. Silakan Pak. Ustaz, saya mau bertanya mengenai fikih
kurban. Nah, yang pertama itu kasusnya jika dalam satu rumah terdiri dari saya, istri, anak, dan ibu saya, serta yang membantu di rumah, apa bisa saya berkurban satu kambing untuk saya dan mereka semua? Serta jika saya ditambah dengan mertua diatnya, tambah dengan mertua saya, tapi tidak serumah, bagaimana Ustaz? Nah, terus yang keduanya, kalau misalnya ibu saya kebetulan ingin berkurban juga dan memiliki uang, tapi ingin kurban satu kambing itu dibagi dua dengan saya bayarnya gitu. Gimana ya hukumnya Ustaz? Yang kedua gimana? Yang kedua Dibagi itu ibu dua? saya kebetulan ingin berkurban juga, ada rezekinya, tapi ingin satu kambing itu berdua dengan saya gitu. Iuran. Nah, iuran siap gitu. Baik. Gimana ya Ustaz Cukup. hukumnya? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai korban seekor kambing untuk satu rumah, ini kebiasaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna nudahhi bisyatin anhu wa an ahli baitihi." Kami dulu menyembelih seekor kambing atas nama dirinya sendiri, atas nama orang yang memiliki kambing, kepala keluarga si bapak, wa an ahli baitihi, dan seluruh anggota keluarganya. Kemudian mengenai batasan anggota keluarga yang boleh dilibatkan untuk kurban seekor kambing tadi siapa saja. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun saya lebih cenderung kepada batasan yang disampaikan menurut mazhab Malikiyah. Dalam mazhab Malikiyah ada 3 batasan keluarga yang boleh dilibatkan untuk kurban seekor kambing atau sepertujuh sapi. Pertama, dia punya hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan itu bisa tentu saja istri, anak, dan seterusnya, orang tua dan kanan kirinya, orang tua, saudara, dan seterusnya. Yang kedua, dia tinggal satu atap, sehingga kalau sudah terpisah, orang tua tinggal di kampung, anak tinggal di kota misalnya, dan mereka hidup sendiri-sendiri, berarti dia beda atap meskipun punya hubungan kekerabatan. Yang ketiga, nafkahnya dari satu tempat, dari satu sumber, sehingga Anda tinggal bersama anak, istri, ibu, dan pembantu. Berarti Anda satu atap, nafkahnya dari Anda. Siapa yang nggak masuk di sini? Yang nggak masuk pembantu. Kenapa? Dia bukan kerabat, dia orang lain. Karena dia orang lain bukan kerabat, maka tidak bisa dilibatkan dalam kejadian kurban satu ekor kambing untuk satu rumah. Sehingga dalam hal ini yang turut mendapatkan pahala jika Anda mengikrarkan pada saat kurban dengan niat Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban atas nama diriku dan keluargaku, maka yang dapat pahala adalah istri, anak, dan ibu, orang tua. Sementara pembantu tidak. Ini batasan yang diberikan oleh Malikiyah. Kita ulang ya. Punya hubungan kekerabatan, tinggal satu atap, dan yang ketiga, nafkahnya sumbernya sama. Taib. Kemudian ibu Anda mau kurban dan ngajak iuran. Untuk seekor kambing tidak bisa iuran. Yang bisa iuran itu sapi dan onta. Sehingga untuk kambing, maka sumber dananya harus dari satu orang, dalam arti pemiliknya adalah satu orang. Terus bagaimana kalau ibu mengajak iuran? Yang bisa Anda lakukan adalah nyumbang. Jadi Anda sampaikan kepada ibu budgetnya berapa, uangnya berapa, mau beli kambing harga berapa. Kurang 1 juta, Anda tomboi 1 juta. 1 juta itu hadiah yang Anda berikan kepada ibu agar nanti ibu kurban. Nah, yang seperti ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Saya dari Sumatera. Silahkan. Dari Bu Ana dari Sumatera, Pak Ustadz.
mau bertanya. Begini Pak Ustadz, kalau kita sering umpamanya gini Pak Ustadz, kita biasa mengerjakan sholat rawatib ya kan, qobliyah ataupun ba'diyah, tapi ada satu hal kita nggak bisa, nggak tepat waktu lagi itu Pak Ustadz. Umpamanya zuhur kita kerjakan pas 1:30 gitu kan, apakah sholat badi apa qobliyahnya itu Pak Ustadz, apakah masih bisa dikerjain, masih bisa kita laksanakan ataukah gugur? Begitu aja Pak Ustadz. Baik. Yang kedua Pak Ustadz, nah tentang ini uang Pak Ustadz, kita punya uang itu koyak sobek, kita tukarkan di tempat penukarannya, tapi dia dikurangi dari harga nilai uang itu, apakah boleh begitu Pak Ustadz? Hanya itu Pak Ustadz. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika pelaksanaan sholat wajibnya geser, apakah kita juga tetap melaksanakan sholat qabliyah? Kita punya dalil tentang ini. Diceritakan dalam hadis ini cukup ma'ruf. Nabi SAW melakukan perjalanan bersama para sahabat sampai masuk waktu malam, hingga mereka singgah di sebuah tempat untuk istirahat. Rasulullah SAW pesan kepada Bilal, tolong kamu berjaga, nanti kalau sudah masuk waktu subuh bangunkan kami. Akhirnya Bilal menjalankan tugas itu. Namun karena Bilal juga capek, beliau tidak kuat nahan ngantuk, akhirnya tertidur. Sehingga satu rombongan itu, yang di situ ada Rasulullah SAW dan tentu saja ada banyak sahabat-sahabat senior, semuanya tertidur sampai terbit matahari. Dan yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW karena terkena sorotan sinar matahari. Kemudian beliau bangunkan sahabat yang lain. Akhirnya mereka namanya orang bangun kaget ya. Mereka setengah tidak sadar, kok sudah siang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, haulakumus syayatin, di kanan kiri kalian ini setan semuanya, karena membuat kita tidak bisa bangun subuh. Lalu beliau ngajak untuk pindah. Geserlah mereka, pindah ke tempat sebelah. Di situ mereka berwudu, mereka yang buang air ya buang hajat ya, dan melakukan aktivitas sebagaimana normalnya sebelum subuh. Lalu mereka sholat qobliyah subuh. Selesai sholat qobliyah subuh, adzan, sholat qobliyah subuh, kemudian qomat, terus sholat subuh. Padahal matahari sudah terbit. Terbit seberapa toh Pak tingginya? Wallahu alam seberapa tingginya. Nabi SAW bangun kena sinar matahari. Lalu geser. Geser itu kalau berdua, bertiga mungkin cepat. Ini rombongan. Rombongan itu kan berarti menyiapkan kendaraan ya, ngelipat baju, ngelipat selimut, apa dulu ngerapi-rapi, baru pindah. Tentu butuh waktu yang lebih lama. Belum lagi mereka harus berwudu, mungkin ada antrian dan seterusnya. Berarti mungkin matahari sudah cukup tinggi. Baru dilakukan adzan, qobliyah, kemudian sholat subuh dan seterusnya. Ini saya berbicara untuk kegiatan sholat wajib yang keluar waktu karena udzur, ketiduran. Dan yang Anda sampaikan itu belum keluar waktu, baru 1:30, dan waktu zuhur kan sampai asar. Apalagi di Sumatera 1:30 itu ya masih di awal, atau misalnya ya masuk ke pertengahan misalnya. Karena itu meskipun tidak di awal waktu, qobliyah tetap berlaku, sehingga Anda kerjakan qobliyah dulu, sholat wajib, kemudian sholat ba'diyah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Sebentar, pertanyaan yang kedua, siaga ya. Uang sobek lalu ditukar dengan uang yang lain dan nilainya turun, boleh atau tidak? Jawabannya ini riba fadl jadinya ya. Karena kualitas itu tidak boleh menyebabkan adanya perbedaan kuantitas
untuk uang. Uangmu jelek 10.000, ini tak tukar dengan 7.000 uang bagus. Tidak boleh kayak gini. Ini riba fadl. Sehingga 10.000 ya harus tetap dapat 10.000. Ya, beda sobek dan tidak sobek itu tidak boleh mempengaruhi perbedaan kuantitas. Nah kalau dia nggak bersedia gimana? Ya kalau nggak bersedia ya gimana lagi dia nggak bersedia. Berarti Anda tukarkan ke bank agar nanti bisa mendapatkan uang yang baru. Nah, coba kita baca. Bismillah. Ustadz, Ana punya hutang usaha, belum tahu dan belum pasti kapan punya uang. Apakah jika ada uang buat beli kambing bayar hutang atau tetap korban? Ada utang usaha dan belum tahu kapan bisa lunas. Jika ada uang untuk ikut korban atau bayar utang, dahulukan yang wajib dan yang terkait hak orang lain, sehingga kalau utang itu sudah mendesak dan pemiliknya sudah berharap agar segera dikembalikan, jangan ditunda, Anda dahulukan yang wajib. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat penelpon. Silakan Pak. Silakan Bapak. Halo Ustaz. Ya. Nah. Ya, mau tanya Ustaz. Ustaz, kan ini hari Jumat ya Ustaz. Mau tanya, katanya kalau berangkat Jumat yang duluan itu mendapat pahala seperti apa itu unta. Tapi setiap saya berangkat awal ke masjid itu sudah ada yang di masjid kayak marbot masjid itu sudah duluan. Itu yang termasuk yang mendapat pahala itu yang gimana Ustaz? Terus yang kedua, hukum sholat berjamaah itu gimana Ustaz? Kan saya itu kadang ke masjid, terus saya punya karyawan itu nggak saya ajak berjamaah, apakah saya juga berdosa? Gitu. Terus yang terakhir Ustaz, kalau katanya punya anak yang belum balik meninggal itu bisa menolong orang tuanya, itu apakah terbatas pada orang tuanya, apa termasuk saudara-saudaranya? Itu pemahamannya gimana? Dan kalau katanya nggak rela itu nggak bisa memberi syafaat, maksudnya dia masih menangisi anak yang masih meninggal itu. Terus itu saja Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Tentang keutamaan orang yang datang awal ke masjid, dia bisa mendapatkan pahala onta, tapi Anda keduluan marbot. Wah, terus gimana ini solusinya? Solusinya berarti jadi marbot ya. Ini bukan solusi. Tayyib. Hadis itu tidak berbicara siapa yang datang pertama, tapi hadis itu mengatakan siapa yang datang di waktu awal. Sehingga kalau yang datang di waktu awal jumlahnya 100 orang, ya 100 orang itu dapat pahala sebagaimana yang dijanjikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di hari Jumat itu ada sekian jam, ada sekian saat, ada sekian waktu. Kemudian beliau menyebutkan siapa yang datang di awal waktu maka dia dapat unta, siapa yang datang di waktu yang kedua dapat seperti korban sapi, siapa yang datang di waktu yang ketiga seperti korban kambing, dan seterusnya sampai korban telur. Nah itu beliau menyebutkan jeda-jeda waktu, rentang-rentang waktu. Sebagian ulama menjelaskan, dan ini keterangan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, itu dimulai sejak subuh ya, sehingga subuh sampai khatib naik mimbar itu berapa jam? Nah itu dibagi 6. Unta, sapi, kambing, kemudian apa? Ayam ya, terus telur, dan setelah itu malaikat menutup catatannya. Itu dibagi 5. Nah maka yang mereka datang di rentang awal waktu, misalnya dari subuh sampai jam 7 atau sampai jam 6, nah, yang datang di rentang waktu itu dapat seperti pahala seperti korban unta. Itu kalau di Indonesia jarang sekali, masjidnya belum dibuka, jam 6 datang. Tapi alhamdulillah kaum muslimin melakukan ini ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Masya Allah mereka datang jam 8. Padahal di Indonesia jam 8 masjidnya baru dibersihkan, bahkan belum dibersihkan, bersihkan masjid jam 11. Tapi dia datang jam 8, kemudian sholat, baca surat Al-Kahfi dan seterusnya.
Kemudian yang kedua, hukum sholat jamaah seperti apa? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ada yang mengatakan fardu ain. Di antara yang berpendapat sholat jamaah adalah fardu ain, ini madhab Hambali. Ya. Sedangkan madhab Syafi'iyah, sholat jamaah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, sehingga ketika Anda tidak mengajak karyawan untuk sholat jamaah, apakah berdosa? Ya, kembali kepada masalah hukumnya tadi. Namun saya lebih cenderung untuk berbicara, kalau Anda mengajak karyawan melakukan sholat jamaah, maka insya Allah Anda dapat pahala tambahan ketika dia mau melakukannya. Ad-dalu ala al-khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Selanjutnya yang ketiga, anak yang belum balik meninggal, apakah dia bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya? Jawabannya bisa, ya. Dan ketika yang meninggal, Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Lalu ada sahabat yang tanya, bagaimana kalau 2? Termasuk juga 2 anaknya. Nabi SAW menjawab, termasuk 2 anaknya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti bagi orang yang ditinggal wafat anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anaknya sebagai pemberi syafaat. Lalu bagaimana kalau orangnya tidak ridho? Kalau orang tuanya tidak ridho, ya wallahu ta'ala alam, bisa jadi justru mendapatkan dosa karena tidak ridho dengan takdir Allah. Namun nangis itu belum tentu menunjukkan tidak ridho. Sebatas nangis, Nabi SAW menangis ketika ditinggal wafat oleh putranya Ibrahim dari ibu Maria. Ibrahim di usia 1 tahun meninggal dunia. Rasulullah SAW memangku Ibrahim sambil menangis. Sahabat kemudian ketika melihat itu merasa aneh. Ya Rasulullah, tabki, ya Rasulullah, Anda nangis ditinggal mati anaknya. Jawab Nabi SAW, inna la nu'adzabu bihadza walakin nu'adzabu bihadza. Kita tidak dihukum oleh Allah karena tetesan air mata, tapi kita dihukum oleh Allah bihadza, dan beliau megang lisannya karena ini, yaitu tidak bisa menjaga mulutnya. Lalu dia misalnya meraung-raung, dia ngomong-ngomong menyampaikan sesuatu yang tidak atau yang mengundang murka Allah Ta'ala, dan itu bisa berbahaya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Cukup insyaallah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. IG